بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الناس عباد الله إصلاح القلوب لها أسباب memperbaiki, membenahi hati itu memiliki beberapa sebab dan telah kita sebutkan pada kesempatan khutbah yang lalu. Di antara hal yang memperbaiki hati, membenahi hati adalah zikrullah, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, zikrullah anwa', berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak bentuknya, banyak ragamnya. Wa minha, dan diantaranya adalah zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang ilmunya meliputi segala bil-zawahir wal bawatin. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui al-israr, segala macam rahasia, wal i'lan, dan apa yang dinampakkan oleh manusia. Dan Allah juga mengetahui perkara-perkara yang telah lalu, perkara yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Begitu pula sesuatu yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, bagaimana bentuknya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tegaskan, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Sungguh Rabbku, katakanlah wahai Muhammad, sungguh Rabbku itu maha luas ilmunya. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan, Rabbana, wahai Rabb kami, innaka ta'lamu ma tukhfi wa ma tu'lin. Wahai Rabb kami, Engkaulah yang maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami nampakkan. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi, apapun, sekecil apapun yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah juga tegaskan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun, bentuk khianat dari mata, bentuk kemunafikan, dan apa yang dia sembunyikan di dalam dadanya. Tidak samar bagi Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka sekali lagi termasuk sebab islahul qulub, salah satunya ma'rifatullah, zikrullah bi asma'ihil husna wa sifatil ula. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Bukankah kita malu jika kita keluar rumah dalam keadaan pakaian kita kotor, dalam keadaan pakaian kita penuh najis, malu dilihat oleh temannya, malu dilihat oleh khalayak ramai. Maka perbaikilah, evaluasilah apa yang kau kandung, apa yang kau simpan di dalam hatimu. Tidakkah kau malu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha melihat, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui? Tidakkah kau malu jika ada bentuk pendustaan di dalam hatimu? Tidakkah kau malu jika ada di dalam hatimu keraguan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, keraguan akan dini Islam yang dibawa oleh para anbiya dan para rasul? Tidakkah kita malu berhadapan, dilihat, disaksikan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala? Walil asafis syadid, dan sungguh sangat disayangkan, pasti di antara kita sudah paham, sudah mengerti, dan sangat yakin Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Allah Subhanahu wa taala alim. Hanya saja ma'asyiral muslimin, jangan salah jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sebab maksiat yang kita lakukan, karena sebab dzunub, dosa yang kita kerjakan, sawwada qulubana, semua itu membuat hati kita hitam, semua itu membuat hati kita sakit, semua itu membuat hati kita sekarat, semua itu membuat hati kita jadi buta, sehingga tidak lagi dia bisa memahami bahwasanya Rabbnya Rabbul Alamin adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka hatinya pun menjadi rusak, hatinya menjadi lemah, imannya menjadi lemah. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan dia kehidupan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alirkan oksigen, udara dari celah-celah rumahnya. Tapi apa yang dia lakukan, padahal dia sudah tahu Allah Subhanahu wa taala alim. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Tapi sekali lagi, az-dzunub wal ma'asi, karena dosa dan perbuatan maksiat menghitam
lagi ini adalah az-dzunub, dosa-dosa. Sekali lagi adalah al-ma'asi, perbuatan maksiat, sehingga Allah Subhanahu wa taala titikkan hitam. Allah Subhanahu wa taala tandai noktah. Allah Subhanahu wa taala tandai titik-titik hitam di dalam hatinya. Terus-menerus dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus-menerus dia gunakan matanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hitamlah hatinya, sehingga matilah hatinya, sehingga terkuncilah hatinya. Maka perbaikilah hatimu. Pahamilah Allah Subhanahu wa taala al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nama berikutnya yang harus tertanam di dalam hati kita, yang harus kita gali di dalam hati kita sebagai bibit yang tumbuh subur adalah nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syahid war-Raqib. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Raqib yang Maha memantau. Para ulama mengatakan Asy-Syahid maknanya adalah Al-Muttali' yang Maha mengawasi, yang Maha memantau ala kulli syai' terhadap segala sesuatu. Alladzi la yakhfa 'alaihi syai', yang tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar seluruh suara. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala yang ada. Itulah makna Asy-Syahid. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Allah Subhanahu wa taala memantau. Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala bentuk zahir yang nampak dari kita. Ucapan kita, perbuatan kita, semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna ar-Raqib, dia makna yang lebih dalam. Maknanya adalah al-Muttali' yang Maha mengawasi, yang Maha memantau ala ma akinnatuhu sudur, terhadap sesuatu yang tempat kembalinya adalah hati. Sekecil apapun yang ada di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala memperhatikannya, Allah memantaunya, Allah mengawasinya. Sekecil apapun dari kebohongan, sekecil apapun dari kemunafikan, sekecil apapun dari kecurangan, sekecil apapun dari pendustaan, maka Allah Subhanahu wa taala Raqib. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha memantau. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Tidakkah kita merasa takut ketika kita diawasi oleh seorang penguasa? Bukan hanya dengan intelnya, mata-matanya, tidak, tapi kondisi dia, rumahnya dipantau 24 jam, CCTV di mana-mana. Tidakkah dia merasa takut akan perbuatan dia? Tidakkah dia merasa takut terhadap apa yang dia ucapkan? Maka pahamilah Allah Subhanahu wa taala Syahid. Allah Subhanahu wa taala Raqib. Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan apa yang nampak dari gerak-gerik tubuh kita dan apa yang terbetik di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka sekali lagi islahul qulub, perbaikilah hati, benahilah hati melalui nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah atas segala sesuatu itu Maha menyaksikan. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga katakan innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas kalian raqiba, yang Maha memantau, yang Maha menyaksikan, yang Maha mengamati.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi islahul qulub. Perbaikilah hatimu, perbaikilah kondisi jiwamu. Karena itulah seorang hamba akan baik perjalanannya menuju dunia akhirat, menuju negeri akhirat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa qalbun salim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, sebagai penutup, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-28 menceritakan sifat man ana, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan sifat mereka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju negeri akhirat, berjalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju kemenangan yang besar, berjalan menuju kemenangan yang abadi, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan karakter mereka adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada yaumul akhir dan pasal iman lainnya. Kemudian Allah sebutkan wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka itu tenang, hati mereka itu tentram, damai, sentosa, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena kedudukannya, tapi Allah Subhanahu wa taala katakan bi dzikrillah. Hati mereka itu tenang, hati mereka itu tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena hati ini memiliki ruang, hati ini memiliki space kosong yang tidak bisa diisi dengan dunia, yang tidak bisa diisi dengan harta, yang tidak bisa diisi dengan kedudukan jabatan apapun. Yang bisa diisi hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ini kosong, maka hambalah hati seseorang, maka hitamlah hati dia, maka sekaratlah hati dia, maka matilah hati dia. Maka sekali lagi islahul qulub yang terbesar adalah bizikrillah. Makanya Allah kembali ulangi ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan perkara yang pasti, bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan tentram, hati ini akan nyaman, hati ini akan bahagia, lepas dari segala macam problem yang dia alami di dunianya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan tenang. Tapi ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah langkah yang mudah. La yatahayya dzalik illa bi taufiqillah. Tidaklah itu terrealisasi kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik itu diminta. Taufik itu lakukan sebabnya, bukan hanya khayalan, bukan hanya angan, bukan hanya ucapan, tapi senantiasa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man admana ad-du'a wa lazama qara'al bab futiha lahu. Maka orang yang senantiasa mendawamkan doa, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus mengetuk pintunya, datang dari pintu yang benar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintunya. Maka bukan langkah yang mudah untuk islahul qulub. Perlu taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik Allah jalankan sebabnya. Teruslah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketuk pintunya. Terlebih kita di masa Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat yang besar, sekaligus juga ada azab bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya hujan, satu sisi dia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan satu sisi dia bisa jadi azab.
badanmu, tuluskan hatimu, ikhlaskan niatmu, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa hati ini dijaga, hati ini berada di atas din Islam, hati ini berada di atas akidah yang sahihah, hati ini berada di atas iman yang benar, sebagaimana para imannya anbiya, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Banyak meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah memang langkahnya, tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Wahhab, Allah Subhanahu wa Ta'ala Fattah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Razzaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala Hakim, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sami', Maha mendengar doa. Semoga dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan doa-doa kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah idza amara bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban